Indonesia Menyapa Pagi. Harus begitu Bang Ali. Oke, Bang Ali. Nah, ini Bang Ali yang punya kajian mengenai pertanian, pangan, advokasi. Gimana mungkin catatannya? Apakah pemuda-pemuda kita sudah begitu animo, antusias untuk ikut terjun di bidang pertanian dan catatan lainnya, Bang Ali? Oke, jadi seperti yang disampaikan para narasumber atau akan yang lainnya begitu ya. Pada intinya bagaimana kita menyatukan persepsi, menyatukan tindakan, dan menyatukan dan merebut kemerdekaan kembali khususnya di bidang terutama ya di bidang pertanian pangan. Karena kita kan semuanya kan butuh makan dan butuh apa nih ya butuh untuk menjaga ketahanan pangan juga begitu. Karena begini, sekarang itu FAO sejak tahun 2020 menyatakan bahwa akan ada krisis pangan begitu. Kemudian sekarang kan negara hampir seluruh dunia begitu, terutama negara-negara ekonomi maju, Amerika, China, kemudian Inggris, mereka kan sudah mengalami inflasi besar-besaran. Nah, sekarang kita bagaimana nih pemerintah dan kaum pemuda untuk berperan menjaga ketahanan pangan kita begitu ya. Nah, kalaupun pemerintah sejak tanggal 24 ya, bulan Oktober tahun 2022 kemarin hampir 3 hari apa 4 hari yang lalu begitu ya, mengeluarkan peraturan presiden terkait dengan cadangan pangan pemerintah. Bagi kami inilah merupakan penyambutan baik gitu ya untuk menjaga ketahanan pangan kita. Bagaimana penyediaan, pengelolaan dan penyaluran. Kita ada badan usaha milik negara, kemudian ada swasta gitu ya. Kita harus melakukan konsolidasi. Data-data memang harus dibuka supaya perusahaan badan usaha milik negara itu juga memberikan menjaga ketahanan pangan kita gitu. Karena jangan sampai stel-stel ekonomi di bidang pangan ini 100% itu dikuasai oleh swasta. Kita kan juga tidak bisa begitu gitu. Karena itu akan berpengaruh terhadap pasokan, stabilitas harga, kemudian yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kembali ke makna bagaimana Sumpah Pemuda ini memaknai gitu ya, jalan pikiran, tindakan, dan merebut kemerdekaan kembali begitu ya. Saya melihatnya itu kan banyak sekali kaulah muda itu melakukan reformasi di bidang ekonomi pertanian di pedesaan begitu ya. Ya. Reformasi ekonomi di bidang pangan, bagaimana mereka menjaga ketahanan pangan keluarga, bagaimana mereka menjaga ketahanan pangan daerah begitu ya. Dan mereka itu sudah melakukan perubahan, mendobrak perubahan itu, mendobrak kebuntuan di daerah itu. Sehingga mereka itu melakukan usaha skala besar, menyerap tenaga kerja, kemudian mereka juga masuk ke ranah global. Nah, artinya kita itu yang harus kita dukung. Dan saya yakin pemuda saat ini memiliki peluang yang sangat besar. Ini adalah era keemasan kedua kita gitu, perjalanan bangsa Indonesia setelah era masa zamannya Insinyur Soekarno, Sultan Syahrir, kemudian Bung Hatta dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita replika dan itu yang harus kita menyelami kembali jalan pemikiran para founding father kita begitu ya. Apa sih sebenarnya yang mereka lakukan zaman dulu? Apa yang mereka lakukan untuk mendobrak kebuntuan dari penjajahan Indonesia mencapai hampir 300 tahun yang lamanya gitu ya. Sebenarnya Belanda itu tidak menjajah kita, tapi yang menjajah di Indonesia adalah VOC gitu, perusahaan. Nah, posisi saat ini juga sama kan. Jadi perusahaan-perusahaan swasta ini kan sekarang sudah menguasai hampir seluruh lini bisnis gitu. Aha. Nah, bagaimana dan ternyata asing semua begitu. Mereka sudah listing di bursa efek, mendapat keuntungan yang sangat besar begitu ya. Tapi pemerintah tidak memberikan peluang kepada kaula muda untuk menguasai lini bisnis di pangan begitu ya, terutama di bidang pertanian pangan, kemudian ada perikanan. Nah, ketika pemerintah menerbitkan sebuah peraturan presiden, dan itu harus menjadi peluang juga bagi kita semua begitu, terutama kaula muda. Ini ada BUMN pangan. Dan pemerintah mendorong bagaimana mendiversifikasi cadangan pangan pemerintah itu tidak hanya beras misalkan. Karena gandum kita itu hampir impor begitu Kang ya. Gandum kita kan luar biasa itu peningkatannya. Kita impor 5 juta ton sekarang menjadi 12 juta ton.
Artinya ketahanan pangan beras kita itu akan mengalami ancaman nih gitu ya. Nah itu yang harus kita diversifikasi. Bagaimana pangan-pangan lokal kita itu harus dimanfaatkan nih gitu sama pengusaha muda, terutama dari Centennial begitu ya, sama pengusaha muda itu Kang Igi gitu ya. Dan itu merupakan peluang emas ketika mereka itu diberikan kesempatan jejaring oleh pemerintah dengan platform digital. Nah, karena platform digital saat ini kan sudah mengakar luar biasa. Startup sudah masuk di mana-mana begitu ya. Nah, pemerintah sekarang bagaimana menyediakan platform regulasinya begitu ya untuk memperkuat dan daya jual kaula muda itu supaya lebih gerakan dan jiwa nasionalisme, jiwa pengusahanya itu, jiwa aktivisnya itu harus bergerak kembali nih seperti yang dilakukan founding father kita zaman dulu begitu Kang. Baik.